Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya nih teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia bergabung pada pelatihan kali ini. Oh ya, ada baiknya sebelum dimulai kita boleh perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 4 desain pelatihan yang beranggotakan saya sendiri Inas, kemudian ada Mbak Isna, kemudian ada Mbak Fitri, Mbak Ajeng, dan juga Mbak Hia. Ya, selanjutnya mungkin kelompok 5 ini ada berapa orang ya di sini? Ada Mbak? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu. Satu-satu, siapa dulu nih? Oh ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fatoni. Halo Mas Oni. Kemudian halo, nama saya Ahmad Fatoni. Panggilannya kan belum tak kasih tahu, kok sudah tahu. Sudah kenal. Ya, langsung saja. Selanjutnya ada Mbak Indah sama Mas Adam ini. Ya, nanti ada Ninin juga. Lanjut aja, Nas. Ya, nah langsung saja. Jadi di sini pada pelatihan kali ini urutan acara pelatihannya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada ilustrasi, terus yang keempat ada tes formatif, dan terakhirnya penutup. Baik, untuk yang pertama yaitu pembukaan, malah kita buka pelatihan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya pemaparan materi. Nah, pada pelatihan kali ini kami mengambil tema time management atau yang biasa disebut dengan manajemen waktu. Nah, mungkin di sini teman-teman semua termasuk saya sendiri pasti pernah merasa bingung atau kesulitan dalam membagi waktu. Nah, kalau begitu mari langsung saja kita dengarkan dan perhatikan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri dan juga Mbak Ajeng. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Inas. Jadi kita sekarang ingin mengetahui tentang pelatihan time management. Jadi apa itu time management? Di sini ada menurut KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan waktu, seluruh ringkasan ketika proses pembuatan atau keadaan yang berada atau keberlangsungan. Jadi di waktu itu dikatakan sebagai prosesnya. Manajemennya itu sumber daya secara efektifnya untuk memenuhi si sasaran itu. Terus ada lagi ini menurut Linda berpendapat time management adalah atau yang disebut dengan manajemen waktu adalah pengaturan di dalam diri yang menggunakan waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin dalam melakukan penjadwalan perencanaan. Jadi di sini melakukan penjadwalan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya menurut Dejanas, di sini manajemen waktu adalah sebuah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Dari ketiga pendapat itu bisa diambil kesimpulan bahwa time management merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan atau diatur dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, untuk apa time management? Mengapa time management sangat penting gitu?
Di sini ada 3 alasan. Yang pertama, time management ini diperlukan untuk mengelola kegiatan individu agar tujuan yang ingin dicapai itu terwujud. Selanjutnya, time management membuat orang menjadi mampu mengorganisasi hal-hal yang ada di sekitar, serta membuat seseorang mampu mengoptimalkan kinerjanya. Yang selanjutnya, time management bagi kehidupan individu membantu fokus pada tugas-tugas penting. Dengan adanya time management, seseorang tidak akan kehilangan waktunya yang sia-sia. Jadi waktunya itu, waktu yang akan dia gunakan itu produktif gitu, terutama untuk mahasiswa. Mengapa time management ini penting bagi mahasiswa? Jadi time management yang baik dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan mahasiswa, baik di aktivitas di dalam kampus maupun di luar kampus. Karena kita ketahui mahasiswa itu banyak juga aktivitasnya di luar kampus, seperti organisasi, bahkan dia juga bekerja, seperti itu. Terus mahasiswa mengatur dan mengelola waktunya dengan baik akan lebih bisa berkonsentrasi dalam belajarnya. Jadi ketika time management itu dikelola dengan baik, maka mahasiswa yang memiliki aktivitas-aktivitas di luar kampus itu juga bisa mengatur time di mana dia harus belajar gitu. Pengelolaan waktu yang tepat juga akan membantu mahasiswa menjadi lebih disiplin dan melakukan segala aktivitasnya. Bagaimana perencanaan time management yang efektif? Di sini menurut Scott menjelaskan bahwa satu tantangan mendasar time management yang efektif adalah tahu dan paham mengenai antara yang mendesak dan yang penting. Jadi mendesak dan yang penting itu berbeda ya. Untuk dapat mengelola waktu yang secara efisien dan efektif, masing-masing harus memiliki gambaran mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai utama kehidupannya. Prinsip-prinsipnya yang pertama, menyediakan waktu untuk merencanakan dan menetapkan prioritas. Jadi kita harus memiliki waktu untuk bisa merencanakan hal-hal atau kegiatan yang dianggap prioritas gitu. Yang kedua, menyelesaikan tugas berprioritas tinggi secara segera mungkin, kemudian menuntaskan tugas sebelum memulai tugas yang lain. Jadi setelah ada kayak jadwal-jadwal itu, kegiatan yang diprioritaskan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang paling prioritas harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang nomor 3, memprioritaskan kembali tugas-tugas yang tersisa berdasarkan informasi yang baru terkait. Jadi setelah tugas yang tadi itu sudah diselesaikan, maka untuk perencanaan prioritas lagi gitu. Jadi merencanakan ulang lagi aktivitas-aktivitas yang dianggap prioritas, seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Selanjutnya adalah hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam perancangan time management. Yang pertama ada mendahulukan yang utama. Di sini ada perbedaan antara penting dan juga mendesak. Yang pertama penting. Hal penting yang tampak masih jauh di depan mata ada hubungan dengan hasil yang ditetapkan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, bahkan dengan nilai-nilai pribadi. Ia fokus pada pemeliharaan dan peningkatan hubungan pada pencapaian hasil. Sedangkan mendesak adalah hal-hal yang memerlukan perhatian segera dan sekarang juga atau biasanya diprioritaskan terlebih dahulu. Hal-hal mendesak ini bertindak terhadap seseorang yang membuatnya tergoda untuk tidak bisa melepaskannya, sehingga cenderung menggunakan banyak waktu untuk memenuhinya. Next. Selanjutnya ini ada penting dan mendesak membentuk 4 kuadran dengan ciri-ciri masing-masing. Menurut Covey 2004, yang pertama kuadran 1 berkaitan dengan hal-hal penting dan juga mendesak. Yang kuadran 2 berisi hal-hal penting tapi tidak mendesak. Kuadran 3 berisi hal yang tidak penting namun mendesak. Dan juga terakhir kuadran 4 berisi hal-hal tidak penting dan juga tidak mendesak. Yang kedua ada memproteksi waktu yang sudah ditetapkan. Kunci sukses time management adalah perencanaan dan proteksi atas waktu yang sudah direncanakan
yang sering mencakup pengondisian lingkungan, khususnya pengondisian kembali harapan dari pihak-pihak lain yang terlibat. Tantangan yang sering muncul adalah adanya hal-hal yang tiba-tiba muncul dan dirasa sebagai hal penting untuk segera ditangani. Ketika hal-hal tersebut muncul dengan jumlah yang terus bertambah, sementara pengendalian diri yang baik terhadapnya tidak dimiliki, maka dengan mudah perhatian, waktu, dan tenaga tersita banyak untuk itu. Dampak semuanya itu adalah kegagalan untuk mewujudkan misi, menelantarkan tujuan penting yang ingin diraih. Untuk menghindari hal tersebut, perlu kembali pada perencanaan waktu yang sudah dibuat di dalam Jadi misalkan kalau yang tadi itu gagal, jadi kalian harus mengulang kembali untuk menata atau merancang yang skala prioritas tadi yang sesuai dengan kuadran-kuadran tadi. Silakan untuk ilustrasi, Mbak Isna. Terima kasih. Silahkan para peserta dipersiapkan dulu untuk alat tulisnya. Sudah semuanya? Sudah. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa strategi time management seseorang dapat meluangkan waktu kira-kira 10 sampai dengan 15 menit untuk mengelola jadwal kegiatan sebagai berikut. Ini yang pertama, membiasakan diri untuk menyiapkan daftar. Daftar ini berisi segala sesuatu yang harus untuk dilakukan dan memprioritaskan menurut tingkat kepentingannya masing-masing. Merencanakan kegiatan tertentu dilakukan pada waktu yang tertentu pula. Hal ini diperlukan disiplin diri. Yang ketiga, menemukan waktu bekerja yang optimal. Masing-masing orang memiliki waktu optimal untuk bekerja. Waktu yang dimiliki tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal. Yang keempat, yaitu memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingannya seperti vital, penting, harus dilakukan hari ini atau dapat dilakukan besok. Yang kelima, yaitu pengorganisasian. Seseorang perlu memilih atau mengatur lingkungan dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam hal ini, mungkin diperlukan suasana atau lingkungan yang dipersyaratkan. Misalnya, harus bebas dari material yang tidak diperlukan, mengurangi gangguan, seperti telepon atau kehadiran orang-orang lain, atau interferensi lingkungan, musik atau kebisingan. Yang keenam yaitu pendelegasian. Seseorang perlu menentukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk dapat dikerjakan oleh orang lain. Yang ketujuh, membedakan antara segera dan penting. Untuk membedakan hal ini dapat dilihat pada matrik time management berikut. Next. Silahkan para peserta menggambar 4 kolom seperti di PPT tersebut. Sudah? Ini gambar kotak. Iya, membuat kotak. 4 kotak, membuat tabel. Sesuai dengan yang ada di PPT. Sak tulisannya. Belum. Tunggu perintahnya.
Sudah bisa dimulai, teman-teman? Sudah. Kemudian silahkan ditulis, lakukan kegiatan pada kuadran pertama, kolom kuadran pertama, silahkan ditulis kegiatan yang membutuhkan pemecahan masalah dan proyek yang disegerakan oleh batas waktu. Jadi, kegiatan yang menurut kalian penting dan paling mendesak. Silahkan ditulis di kertas kalian masing-masing. Jadi kegiatan apa yang paling penting dan yang mendesak yang saat ini kalian lakukan? Ini kegiatan apapun. Ya, bebas. Kegiatan apapun. Memasak. Jadi kegiatannya apa yang menurut kalian itu penting dan sangat mendesak? Saya beri waktu 5 menit cukup. Sudah selesai. Yang lainnya? Sudah juga. Sudah. Perintah selanjutnya, silakan ditulis pada kuadran kedua, kegiatan apa yang penting tapi tidak mendesak menurut kalian. Bisa dipahami? Pada kuadran kedua, tuliskan kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Ya apa itu maksudnya? Jadi seperti penting tapi tidak mendesak. Penting tidak mendesak. Contohnya? Mbak Fitri bisa Mbak Fitri bisa membantu menjawab. Error nih. Ini dia lagi jawab tapi error. Ini suaranya siapa ini? Kemersek. Suaranya Fitri. Kemersek, Fit. Gak dengar, Fit. Suaranya nggak muncul, Fit. Kenapa ya?
Sudah bisa dilanjutkan? Teman-teman sudah bisa dilanjutkan untuk kuadran ketiga? Iya. Bisa. Kemudian silakan ditulis pada tabel kuadran ketiga, yaitu tentang kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Menurut kalian apa yang kegiatan tidak penting tapi mendesak? Pertanyaannya bingung ya. Yo, ambigu. Indah melu. Penting apa yang bisa. Contohnya kayak misalkan kalian jawab telepon gitu. Jawab telepon itu kan tidak terlalu penting ya kan, tapi bisa jadi itu mendesak seperti itu. Itu contohnya untuk yang kuadran 3. Terima kasih. Sama-sama. Sudah bisa dilanjutkan? Ya. Yang terakhir, silahkan ditulis pada kuadran keempat kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Kira-kira menurut kalian itu kegiatan seperti apa? Tidak penting dan tidak mendesak. Kalau aku contohnya kayak menonton TV. Itu nggak penting dan tidak mendesak. Sama. Main handphone. Bisa jadi. Sudah semua? Sudah. Teman apa sudah selesai semua? Silakan ketika selesai meeting malam ini dikirim ke WA saya, Isna, dengan nomor 085 748 326 989. Nomornya Mbak, bisa diulangi. Nanti dimasukin di chat aja ya, di chat. Oh ya. Terima kasih.
Baik, setelah pemaparan materi dan praktek ilustrasi time management tadi, mungkin dari teman-teman kelompok 5 ada yang mau sharing terkait time management. Silahkan teman-teman. Atau mau cerita tentang pengalaman-pengalamannya, bagaimana mengatur waktunya untuk kesehariannya. Ayo Mas Oni sharing-sharing. Oni silahkan. Ngomong apa, Aon? Nggak kedengeran. Mic-nya. Itu loh, di mute. Waktunya Masih ada, ayo On. Yang barusan dirancang itu bisa di-sharing. Ya, mungkin kesulitannya apa? Aku ini orangnya pemalu. Harus ada yang mengawali dulu satu. Nggak usah, ayo langsung Mas Oni. Yang kuadran 1 yang menurut Mas Oni mendesak dan penting bagi kegiatan Mas Oni sehari-hari itu apa? Nugas, tugasnya banyak. Mendesak semua itu. Itu mendesak dan penting ya. Mendesak semua itu, menentukan masa depan. Iya. Lulus. Selain itu ada lagi? Sudah. Terus untuk yang kuadran kedua yang penting tapi tidak mendesak, itu apa? Ternak. Di rumah kan ada apa? Tuh, sudah habis. Di rumah itu ada burung, 2, lovebird sama ikan, terus kelinci. Nah, itu kalau kita kasih makan, di Seneni lain Pak D. Ya. Untuk yang kuadran ketiga, On. Tidak penting tapi mendesak, itu apa? Mengangkat telepon. Untuk yang selanjutnya, kuadran keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Lihat Instagram, scroll. Ya. Ya. Benar. Sudah? Sudah. Terima kasih Mas Oni udah mau sharing pada kesempatan kali ini. Mungkin juga waktu langsung aja kepada Mbak Fia untuk tes formatifnya, bisa jelaskan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Nanti jawabannya bisa dikirim melalui WhatsApp. Nanti WhatsApp-nya akan ditulis di kolom chat. WhatsApp-nya Kia. Jadi nanti setelah mengikuti pelatihan ini, nanti teman-teman bisa mengisi tes yang disebut Mbak Fia tadi ya. Baik, mungkin alhamdulillah selesai sudah pelatihan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampaikan. Gimana Mas Oni? Masih boleh tanya. Ini loh, pertanyaannya loh, nggak dijawab. Itu pertanyaannya dijawab nanti kamu, On. Ya, tadi dijelaskan bahwa dikirim ke nomor tertera. Ya. Ada giveaway. Ada aja sih Mas Oni. Oh, di komen Mas Rashid ini loh. Itu Mas Rashid nanti itu jawabannya kalau tadi menyimak dari awal itu bisa jawab kok. Itu sesuai sama materi yang kita kasih. Ya, dijawab sepemahamannya teman-teman dari materi tadi.
Iya, benar. Gimana Pak? Ada yang tanya lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Baik, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sudah boleh live ini. Foto, gak foto dah. Foto dulu. Bentar, di screenshot dulu. Bentar. Nggak usah, guys. Kira apa kudungan? Serah dah ke gini. Ojo on cam. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Bumerang. Sudah. Sudah bisa live kah? Sudah bisa. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama.